Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kenapa Bapak kumpulkan semua anak-anak di kelas 5 dan kelas 6 di teras kelas? Karena pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Guru kelas 6 tidak dapat hadir, maka Bapak akan menggantikan mengajar di kelas 5 dan di kelas 6 ya. Nah, coba sekarang masing-masing kembali ke kelasnya. Tapi sebelum kembali ke kelasnya ya, untuk kelas 6 coba nanti langsung membentuk kelompok ya, 4 sampai 5 orang. Setelah itu Bapak akan masuk ke kelas kalian. Oke, di kelas 6 langsung dipersilahkan masuk ke kelas. Oke, kelas 5 juga. Oke, untuk anak kelas 5, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang kita yakini. Coba Abdul pimpin dulu doa kawan-kawannya. Terima kasih Abdul. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, coba kalian buka dulu halaman 140. Di situ ada sebuah gambar. Nah, coba kalian amati gambar tersebut ya. Kira-kira itu iklan apa? Ya. Lalu apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut ya. Nanti Bapak akan kembali dari kelas 6, lalu kita akan menjawabnya bersama-sama. Oke, Bapak akan ke kelas 6 terlebih dahulu. Nah, untuk yang kelas 6, sudah dibentuk kelompoknya? Oke, sudah semua ya. Nah, untuk yang kelas 6, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang kita yakini. Coba, Yanti, pimpin doanya. Terima kasih Yanti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Oke, nah coba kalian buka bukunya halaman 136. Di situ ada bacaan tentang Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Kalian baca dulu selama 5 menit ya. Lalu coba kalian cari kata-kata yang menurut kalian sulit, kalian garis bawahi. Nanti setelah Bapak kembali dari kelas 5 kita akan mendiskusikannya. Lalu selain itu, kalian juga akan mendiskusikan mengenai penemuan-penemuan Galileo ya, dan dampaknya terhadap manusia ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu, kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Nanti setelah Bapak kembali dari kelas 5, kita masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Oke? Apakah semua bisa paham? Oke ya, Bapak ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, di kelas 5 sudah diamati gambarnya. Nah, yang pertama tadi coba itu kira-kira produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Iya, betul ya. Itu adalah produk air mineral. Lalu yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Siapa yang bisa? Iya, di iklan tersebut ada judulnya ya kan? Lalu ada ilustrasinya, ada slogan, ada foto produknya, dan informasi tentang produk. Nah, sekarang coba bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Nah, ya, iklan tersebut kenapa? Mengajak calon konsumen untuk membeli air mineral Aquada dan membuang bungkusnya ke tempat sampah. Iya, nah itu tadi adalah air mineral yang bermerek Aquada. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu iklan. Coba kalian buka di halaman selanjutnya, halaman 137 ya. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Nah, berdasarkan pengertian iklan tadi, tujuan iklan adalah memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua, memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Lalu yang keempat, memberi informasi tentang produk atau
jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah yang pertama informatif, lalu yang kedua komunikatif, yang ketiga bahasanya singkat dan padat, yang keempat harus menarik. Nah, bentuk iklan pun bermacam-macam. Ada iklan baris. Nah, apa itu iklan baris? Iklan baris yaitu iklan kecil atau iklan singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, ciri-cirinya yang pertama terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Dituliskan secara singkat, padat, namun jelas. Lalu yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Lalu yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Lalu yang terakhir, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, itu tadi adalah iklan baris. Lalu yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom, yang pertama terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Lalu yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau iklan yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, coba kalian lihat halaman 140. Di situ ada sebuah gambar iklan. Coba kalian amati gambar iklan tersebut, lalu jawab pertanyaan di bawahnya. Oke? Nah, selagi kalian menjawab pertanyaan, Bapak akan ke kelas 6. Nah, yang kelas 6, apakah sudah selesai diskusinya? Oke ya. Nah, siapa yang ingin maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kata-kata sulit. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan Galileo Galilei ingin membuktikan. Oke, selanjutnya kalian lanjutkan diskusinya mengenai persamaan dan perbedaan antara komet dan planet ya. Lalu kalian mengelompokkan planet berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca pada halaman 140 ya. Lalu di situ kalian nanti mendiskusikan susunan planet berdasarkan garis edar bumi. Di situ ada planet inferior dan planet superior. Kalian sebutkan apa itu planet inferior beserta planet-planetnya dan planet superior beserta dengan planet-planetnya. Nah, nanti setelah Bapak kembali dari kelas 5, kalian kembali presentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas. Bapak akan ke kelas 5. Nah, apakah sudah selesai menjawab pertanyaan dari iklan yang sudah kalian amati? Nah, itu tadi pembelajaran tentang iklan. Sekarang ya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang zat tunggal. Nah, siapa yang masih ingat apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Nah, zat tunggal juga disebut dengan zat murni. Nah, salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya misalnya adalah besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Lalu yang kedua ada senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Lalu yang kedua ada campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 zat
atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Nah, coba dilihat halaman selanjutnya. Di situ ada tabel nama zat, unsur, dan senyawa. Coba kalian kelompokkan nama zat itu apakah dia termasuk unsur atau senyawa. Oke, selagi kalian mengerjakan, Bapak akan ke kelas 6. Nah, kelas 6, apakah sudah selesai diskusinya? Ya, coba. Siapa yang ingin maju pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, terima kasih semua telah tampil mempresentasikan hasil diskusi. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita belajar tentang penemuan Galileo. Ya, lalu kita belajar tentang planet inferior dan planet superior. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Hari ini Bapak cukupkan pembelajarannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Hafiz, pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Ya, selesai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 5 udah selesai? Ya. Nah, bagi yang sudah selesai, semuanya coba dikumpulkan di meja Bapak. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar yang pertama tentang iklan, lalu belajar tentang zat tunggal. Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, coba Yanti pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Selesai ya, terima kasih Yanti. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.